Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia menolong kita, bahkan Dia menyelamatkan hidup kita. Itulah Allah kita. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Dia. Kita perlu melekat intim dengan Dia yang bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Amin. Kita Wahyu pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya memberikan tema khotbah hari ini, yaitu waktunya sudah dekat. Amin. Waktunya sudah berdekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi hari ini? Kira-kira di Indonesia hari ini sedang terjadi apa? Terjadi karena waktunya sudah dekat. Amin. Waktu pilkada sudah dekat. Hebohnya calon-calon pemimpin yang akan dicalonkan untuk memimpin gubernur, bupati, wali kota. Dan kita lihat kejadian ini, dengan adanya waktu sudah dekat, terjadi juga demo besar-besaran. Amin. Kenapa? Karena ini apa yang akan terjadi. Semua masyarakat Indonesia sedang melihat apa yang akan terjadi di bangsa kita. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Amin. Waktu sudah dekat. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa waktunya sudah dekat. Apa yang akan terjadi? Dan oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Ada yang bilang begini, saya tidak peduli dengan urusan pilkada. Saya tidak memilih. Memilih orang juga sama saja. Saya bilang tidak bisa begitu. Kenapa? Sebagai warga negara yang baik, kita harus menentukan pilihan kita. Amin. Menentukan pilihan kita. Karena pilihan kita menentukan masa depan kita. Pilihan kita menentukan masa depan bangsa kita. Tuhan hari ini melalui firman-Nya bahwa waktunya sudah dekat. Kita bisa memilih. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memilih mau selamat atau mau masuk neraka. Amin. Hari ini kita diberikan waktu. Waktu untuk apa? Untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi segera akan terjadi. Amin. Segera akan terjadi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Firman Tuhan datang kepada Yohanes, kepada Rasul Yohanes, untuk mengingatkan kepada semua umat, untuk menyampaikan semua orang bahwa harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena ada yang akan segera terjadi. Ada sesuatu yang akan segera terjadi. Ada rencana Tuhan akan segera terjadi. Harus disampaikan untuk kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kenapa firman Tuhan datang kepada kita hari ini?
Karena Tuhan tidak menghendaki semua umatnya binasa, tapi mereka semuanya boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Dengan diperingatkan ini, dan diberikan waktu untuk kita kembali kepada Tuhan, maka dipastikan bahwa ketika Tuhan datang, kita akan menerima bagian kita, yaitu keselamatan. Amin. Keselamatan. Kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yohanes menjadi saksi tentang firman Tuhan yang dilihat. Amin. Disampaikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi saksi. Amin. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan. Menyampaikan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Berfirman Tuhan ini mengingat kepada kita bahwa akan terjadi. Waktu yang sudah dekat. Amin. Waktu yang sudah dekat. Kita harus berani. Kenapa Tuhan memberikan jaminan? Apa yang segera terjadi kalau orang yang mau membaca dan merenungkannya, menerima, meresponi dan kembali ke jalan yang benar? Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang membaca dan merenungkan. Amin. Berbahagialah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, sebab waktunya sudah dekat. Waktu ini adalah waktu yang singkat buat kita. Waktunya Tuhan di mana kita diberikan waktu untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Ini adalah waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Waktunya kita harus meresponi bahwa saatnya saya mau kembali kepada Tuhan. Saatnya saya datang kepada Tuhan. Saatnya saya mau setia dengan Tuhan. Saatnya saya mau ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan segera terjadi. Ada rencana Tuhan yang segera terjadi atas setiap kehidupan umat manusia. Maka firman ini dikumandangkan, disampaikan, diberitakan bahwa semuanya harus mempersiapkan diri. Amin. Semua kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan bahwa semuanya akan terjadi. Amin. Apa yang harus terjadi disampaikan supaya mereka tahu. Karena kamu tidak tahu apa yang akan segera terjadi. Segera terjadi. Sebelum terjadi kita diperingatkan, disampaikan agar kita bisa mempersiapkan diri. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktu yang sudah dekat. Berbahagia. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau turut. Kita mau kembali dan melakukan kebenaran. Kenapa kita harus melakukan kebenaran? Karena waktunya sudah dekat. Apa yang akan terjadi dan segera akan terjadi. Amin. Segera akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan. Dunia semakin bergelora. Dunia semakin panas. Sekarang perang berkecamuk. Melanda dunia ini. Berapa negara sudah mulai berperang. Termasuk Indonesia. Dan di salah satu seperti ini mengingatkan kita agar kita kembali kepada Tuhan. Dan di salah satu ini adalah di mana waktunya baik kita untuk kembali kepada Tuhan. Waktunya kita berserah penuh pada Tuhan. Waktunya kita mau datang pada Tuhan. Ya. Waktunya kita lebih dekat dengan Tuhan. Waktunya kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dikatakan bahwa seluruh unsur akan hancur. Ya, bulan bintang akan berjatuhan, akan berguguran. Apa yang diguguran sekarang? Bintang-bintang, orang-orang yang diandal, orang-orang kuat, orang hebat, berguguran, berjatuh. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, justru ini adalah waktunya kita kembali kepada Tuhan. Amin. Dalam keadaan sukar seperti ini adalah waktunya bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang akan segera terjadi. Dikatakan apa yang harus segera terjadi. Harus segera terjadi. Maka sebelum terjadi, firman Tuhan melalui hambanya Yohanes untuk mengingatkan kepada semua umat manusia. Untuk diresponi agar mereka kembali kepada Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan pesan Tuhan ini, apa yang akan segera terjadi. Itu tugas kita. Amin.
semua bisa menyampaikan pesan Tuhan. Semua kita bisa menyampaikan. Sampaikan pesan Tuhan hari ini. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Pesan Tuhan kita sampaikan bahwa apa? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Pesannya harus disampaikan. Ketika Tuhan datang kepada Rasul Yohanes, dia disuruh untuk menyampaikan pesan ini kepada semua, ya, kepada semua umat manusia, kepada semua jemaat-jemaat. Agar apa? Agar mereka kembali kepada Tuhan. Mau responin, kembali menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa? Jika tidak, hari kedatangan Tuhan banyak akan binasa. Ya, akan terjadi kebinasaan yang begitu luar biasa. Kalau itu sebelum Tuhan datang, ya, sebelum semuanya terjadi, kita diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, Daniel sendiri dikatakan bahwa dia diberikan mandat pesan Tuhan untuk menyampaikan kepada raja. Ya, kita lihat di sini. Dia di Wahyu ayat 19, pas 1 ayat 19 dikata, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang sudah, ya, sesudah ini. Tuliskan, ingat, sampaikan kejadian yang akan terjadi sekarang atau kejadian yang akan datang. Amin. Sekarang sudah terjadi, saudara. Amin. Sekarang sudah terjadi. Tuliskan semua kejadian yang terjadi sekarang, baik sekarang maupun yang akan datang. Setiap hari coba nonton berita perang di Israel, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak. Sini berkat, saudaraku, penghancuran yang luar biasa. Ini kejadian sekarang, tapi dikatakan akan terjadi yang lebih hebat lagi yang akan datang. Amin. Dan oleh sebelum kejadian ini, kita harus betul-betul mendengarkan firman Tuhan dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Kita tidak tahu, mungkin kita segini rasanya aman, enak kita. Kita boleh bekerja, ya. Kita boleh bebas jalan kian kemari. Tapi sadar atau tidak, kalau di tempat lain sudah tidak bisa bebas lagi. Hidup dalam ketakutan. Ada pengorbanan yang begitu besar. Ada kejadian yang begitu besar. Ada masalah yang begitu besar. Perang Rusia dan Ukraina sudah sampai tahap dikatakan bahwa Rusia itu negara yang paling kuat. Dia bisa menghancurkan Ukraina. Tapi sekarang beberapa hari berita justru terbalik. Ukraina sudah mulai surut kekuatan dan bisa merebut kembali berapa puluh kilometer dari Rusia. Coba bayangkan. Itu artinya penghancuran yang besar-besar. Pembunuhan yang besar-besar. Ini terjadi, saudara, dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kita, waktu ini sudah dekat. Amin. Kemarin saya nonton satu video di mana di Palestina begitu berencana perang besar-besar, saudaraku, tiba-tiba penampakan Tuhan Yesus. Saya mau bisa lihat Tuhan hadir di tengah-tengah, bergejolak perang Israel dan Palestina. Itu bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan sendiri memberikan sinyal, ya, kepada murid-muridnya. Kamu lihat, kalau bangsa sudah bangkit melawan bangsa, gempa bumi di berbagai tempat, raja bangkit melawan raja, ada kelaparan, ada perang-perangan, bangsa melawan bangsa. Itu tandanya kedatangan Tuhan. Amin. Tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, tanda itu sudah ada. Berarti sekarang adalah waktunya kembali kepada Tuhan. Waktunya kita siapkan diri dengan baik. Kita lihat di sini. Daniel mendapatkan tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan atas apa yang akan segera terjadi.
Kita lihat di Daniel. Daniel pasal 2 ayat yang ke-28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat itu di tempat tidur yang lain. Jadi nanti dibaca selanjutnya. Ini adalah rahasia. Waktunya Tuhan suruh Daniel sampaikan kepada Raja Nebukadnezar supaya dia siap-siap diri apa yang akan terjadi sekarang. Amin. Hari ini adalah waktunya kita persiapkan diri. Bilang hari ini adalah waktunya kita persiapkan diri. Waktunya, tidak main-main. Tadi ibadah menyanyi di depan. Ini waktunya harus bangkit. Amin. Bangkit melayani Tuhan. Itu waktunya. Jangan jadi penonton, jadi pelaku. Amin. Visi kita apa? Lihat visi kita. Semua baca visi. Amin. Mau jadi pelaku, berjamaat pelaku. Kita adalah pelakunya. Dengar firman Tuhan, jangan diam. Jangan berdiam diri. Karena kita adalah pelakunya. Allah menyampaikan berita ini pada orang lain. Supaya mereka mendengarkan firman Tuhan, mendengar berita ini. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka diselamatkan. Amin. Mereka diselamatkan. Jangan diam-diam. Daniel tidak bisa tinggal diam. Ketika Daniel mendapatkan pesan Tuhan, dia sampai kepada raja. Kalau raja tidak mendengar akan terjadi seperti ini. Ya, harus disampaikan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hidup kita pada hari ini besok. Tapi ingat, Tuhan memberikan pesan buat kita. Waktunya sudah tingkat. Waktu ini bukan waktu yang bersantai-santai. Waktu ini adalah waktu bukan kita bermain-main. Tapi waktu ini adalah waktu di mana Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk kembali kepada Tuhan. Meresponi. Mau kembali kepada Dia. Mau menerima pesan Dia. Mau menerima pesannya. Ada rahasia penting yang akan dinyatakan kepada kita. Semua penglihatan tentang rahasia Allah yang akan terjadi harus disampaikan kepada jemaat-jemaat. Supaya segera mempersiapkan diri untuk menantikan apa yang akan terjadi. Amin. Harus disampaikan. Kita lihat di ayat yang ke-17-20. Wahyu 1 ayat 17-20. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang, yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi penglihatan ini harus sampai kepada jemaat. Amin. Penglihatan ini harus diberitakan kepada jemaat-jemaat. Tidak bisa diam. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sampai sebelum sesudah terjadi baru kita mau siap. Tidak ada waktu lagi. Jangan sampai seperti orang kaya. Orang kaya di dalam dunia, dia senang dengan kekayaannya. Dia bersuka cita dengan kekayaannya. Dia tidak menghiraukan orang lain. Bahkan Lazarus yang borok-borok ada di depan rumahnya, dia tidak peduli. Jangan sampai seperti orang kaya. Setelah masuk surga dia menyesal. Setelah masuk neraka dia menyesal. Setelah ada api neraka dia menyesal. Dia mau bertobat, tidak bisa lagi. Amin. Tidak ada waktunya. Waktu sudah diberikan Tuhan di dalam dunia ini. Yang kau perlu bertobat. Bukan di neraka dulu yang bertobat.
Jangan tunggu di neraka dulu baru bertobat. Karena kalau sudah di neraka, tidak ada lagi kesempatan lagi. Tidak ada waktu untuk kita mau bertobat. Tidak ada waktu. Waktunya sekarang. Sekaranglah waktunya. Amin. Sekarang waktunya. Allah mau lawat kita. Allah mau lawat rumah tangga kita. Allah mau lawat keluarga kita. Allah mau lawat kota kita. Allah mau lawat kabupaten kita, provinsi, bahkan negara kita. Allah mau lawat bangsa kita. Ini sekarang waktunya. Jadi jangan tunggu. Tunggu nanti kalau sudah mau mati dulu baru mau bertobat. Tidak ada. Jangan sampai bilang kaya terlambat. Tuhan kasih kekayaan. Bukan dia melakukan kebaikan dan kebenaran bagi sesama. Tapi justru Tuhan kasih kekayaan untuk dia bersenang-senang, bersuka cita, bersorak-sorai. Untuk dia bersantai-santai. Dia menganggap dia hebat. Dia tidak peduli dengan yang lain. Apa yang terjadi? Setelah masuk neraka, baru dia mau sadar. Setelah masuk neraka, di api bom panas, baru dia mau bertobat. Tidak ada waktu lagi. Dilihat Lazarus yang dia sepelekan. Lazarus yang dia anggap remeh dan dia anggap enteng. Apa yang terjadi? Lazarus masuk surga. Sedangkan dia di neraka. Hari ini, waktunya kita mau kembali pada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa waktunya akan datang dan segera datang. Segera terjadi. Kita tidak bisa memandang waktunya Tuhan. Ya. Allah tidak sembunyikan rahasianya bagi Abraham. Karena Abraham sangat intim dengan Allah. Dan Allah telah memilih Abraham. Jadi waktunya sekarang adalah waktunya kita membawa hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Waktunya kita intim dengan Tuhan. Waktunya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ini adalah waktunya. Waktunya kita melayani Tuhan. Membangun dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini waktunya. Jangan tunggu-tunggu. Ya. Sekarang adalah waktunya. Abraham bukan orang yang suka menunggu. Tapi Abraham adalah orang yang berpegang pada janji Allah. Dia terus ada dalam waktunya Tuhan. Dan dia percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan akan ada datang waktunya. Dia akan menerima. Kita harus berpegang pada waktunya Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Lebih dekat dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. 19. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Yang 20. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Kita berikan melalui Tuhan Yesus. Haleluya. Abraham sangat intim dengan Tuhan. Maka Tuhan menyampaikan rahasianya bagi Abraham. Abraham lebih dekat dengan Tuhan. Abraham intim dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Kenapa rahasia ini disampaikan kepada Abraham? Karena Abraham intim dengan Tuhan. Abraham meresponi waktunya Tuhan. Ketika Tuhan datang, Abraham tidak pernah menunggu di tempat. Abraham bangkit. Dia berbangkit. Dia berdiri, dia maju. Ya. Dia maju mendapatkan Tuhan. Dia menyembah. Itu keintiman yang luar biasa. Dia menghidangkan yang terbaik. Kesukaan Allah. Hidangan yang terbaik itu menambah suasana keintiman antara hubungan Abraham dengan Allah. Itulah yang membuat Allah mengingat bagaimana janji Tuhan. Janji Allah pada Abraham. Keintiman yang membuat rahasia-rahasia Allah disampaikan kepada Abraham. Amin. Disampaikan kepada Abraham. Allah bertanya, di mana istrimu? Dia bilang ada di sini. Hari ini Tuhan mau bertanya,
Kalau Tuhan bertanya pada Abraham, pada kita, ya, Tuhan bertanya pada Abraham, Tuhan bertanya pada kita, mana istrimu, mana suamimu, mana anak-anakmu, amin. Kenapa? Abraham, Tuhan datang kepada Abraham sekeluarga, amin. Tuhan datang bukan untuk pribadi Abraham, tapi Tuhan datang untuk Abraham sekeluarga. Dia bertanya, di mana istrimu? Kenapa Tuhan bertanya seperti itu? Karena Tuhan melihat bahwa hubungan Abraham dan Tuhan sangat dekat, sangat intim, sangat kuat. Persahabatan yang sangat hebat. Itulah membuat rahasia Allah. Dia nyata kepada Abraham. Di mana istrimu? Dia bilang di sana. Dan Tuhan bilang apa? Tahun depan saya akan datang kembali menemui engkau. Disitulah Sarah istrimu sudah punya anak. Keintiman itu membuat rahasia terbuka. Amin. Keintiman itu membuat doanya didengar Tuhan. Keintiman itu membuat Tuhan membuka rahasia rencananya kepada Abraham dinyatakan. Tuhan mau supaya kita betul-betul merespon di waktunya Tuhan. Kita memulai intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, segala doamu akan dijawab Tuhan. Amin. Segala pergumulan akan dijawab Tuhan. Apa yang kau doakan sama ini? Doakan buat suami, doakan buat istri, doakan buat anak-anak. Semua akan dijawab Tuhan. Kalau kita mau intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan bertanya kepada Abraham, di mana istrimu? Ada di sana. Tuhan bertanya, kita bilang dia ada di sana. Tuhan bertanya sama hidup kita, di manakah hidup kita? Di mana kita sekarang? Di mana kita berada saat ini? Tuhan bertanya kepada kita. Amin. Allah tidak sembunyikan rahasia bagi Abraham. Ini Allah yang luar biasa, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai anak. Akan mempunyai anak. Saya akan datang pada kembali tahun depan. Kenapa Tuhan memberikan janji pada Abraham? Bahkan kau tahun depan dia akan kembali. Kenapa? Karena ada keintiman. Amin. Ada kesejukan. Abraham buka hati dengan tulus menerima Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik. Ya, dia memberikan persembahan yang terbaik. Di ayat yang ke-8 dia bilang apa? Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makanan. Diberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang menyenangkan hati Allah. Persembahan yang mempengaruhi hati Allah. Persembahan yang menggoda hati Allah. Persembahan yang hebat itu membuat Allah menyampaikan rahasianya bagi Abraham. Bahwa tahun depan saya datang kembali. Istrimu sudah punya anak. Amin. Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik, persembahan itu akan menggoda hati Tuhan. Setiap pergumulan akan dijawab Tuhan. Amin. Setiap doa akan dijawab Tuhan. Setiap masa depan akan dijawab Tuhan. Setiap pergumulan akan dijawab Tuhan. Dia akan menjawab semua, saudara. Dia punya Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang melakukan segala perkara yang besar. Tidak ada mustahil bagi Allah. Tidak ada yang suka sulit bagi Allah. Kalau kita mau membangun hubungan kita dengan Allah. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Allah. Allah yang menjawab segala pergumulan Abraham. Allah yang sama juga akan menjawab setiap pergumulan kita. Amin. Karena kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Dia kuasanya tidak pernah berubah. Dia kasih tidak pernah berubah. Mujizat tidak pernah berubah. Kebaikan tidak pernah berubah. Kebaikan manusia boleh berubah-ubah. Cinta manusia itu berubah-ubah. Tapi cinta Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Hari ini dia bilang, aku cinta padamu. Aku mengasihi engkau. Aku sayang padamu.
Hanya maut yang memisahkan. Hari ini dia bersumpah, besoknya ditinggalkan. Itulah manusia. Tapi kalau Allah bersumpah, ya dan amin. Amin. Dia akan lakukan semuanya. Hanya orang-orang mau intim dengan Tuhan. Mampu mempengaruhi hati Tuhan dengan apa? Dengan persembahan yang terbaik. Orang-orang seperti ini mereka akan menerima janji Tuhan. Orang-orang seperti inilah doa mereka didengarkan Tuhan. Orang-orang seperti inilah pergumulan mereka akan didengarkan Tuhan. Tuhan mau jemaat ini menjadi jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau jemaat menjadi jemaat yang terus intim dengan Tuhan. Ketika jemaat punya keintim dengan Tuhan, maka akan terjadi kuasa. Ada rahasia yang akan terjadi. Akan dinyatakan bagi hidup kita. Hari ini, besok dan seterusnya, kita akan melihat kehebatan Allah. Kita akan melihat kebesaran Allah kalau kita mau sungguh-sungguh nanti dia. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan memberikan janji. Kalau hari ini kita punya anak perempuan, anak laki-laki, kita perlu bersyukur pada Tuhan. Amin. Kalau kita punya anak perempuan, anak laki-laki, itu pemberian Tuhan. Amin. Itu pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bukan karena kerja keras kita. Bukan karena kehebatan kita. Oh, karena saya ganteng, saya punya anak dulu ganteng, saya punya anak dua cantik, dan itu semua pemberian Tuhan. Amin. Kita akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita meresponi janji Tuhan. Allah tidak pernah sembunyikan rahasia bagi Abraham. Karena Abraham intim dengan Tuhan. Saya yakin itu kalau kita mau intim dengan Tuhan, semua rahasia Allah akan dinyatakan pada kita. Saya berpegang teguh itu. Saya mengalami persis. Saya adalah salah satu orang yang mengalami betul-betul Tuhan. Ketika saya intim dengan Tuhan, apa yang saya doakan, apa yang saya gumuli, apa yang saya minta dijawab Tuhan. Amin. Kalau kita masuk dengan itu, karena Allah yang disembah oleh Abraham, Allah itu sama disembah sama kita. Allah yang menjawab Abraham, Allah itu juga akan menjawab setiap kehidupan kita. Abraham berdoa dan tawar-menawar kepada Allah. Kalau boleh Tuhan Allah jangan membinasakan orang-orang Sodom dan Gomora, tetapi selamatkan mereka semuanya. Allah, Tuhan membuka rahasianya, menyampaikan rahasia penting. Allah datang untuk membawa rahasia, saudara. Kehadiran Allah membawa rahasia bagi Abraham. Abraham sebetulnya tidak tahu apa-apa. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah kehidupannya, justru Tuhan membawa berita. Amin. Tuhan membawa rahasia-rahasia penting yang harus dinyatakan kepada Abraham. Disampaikan kepada Abraham. Ya, Allah sendiri berpikir, apakah saya harus sembunyikan rahasia ini? Tidak. Kenapa Allah tidak membunyikan rahasia kepada Abraham? Karena Abraham sudah dipilih. Amin. Hidup jemaat Tuhan sudah dipilih. Kalau intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan sampaikan rahasia pada jemaat Tuhan. Baik kita semua. Ya. Abraham berdoa dan tawar-menawar kepada Allah. Ya. Oleh Tuhan, ya. Tuhan jangan membinasakan orang-orang Sodom dan Gomora. Ini terjadi ketika setelah persembahan yang disampaikan oleh Abraham kepada Allah, lalu Allah sudah memberikan janji, ya, lalu Allah mau kembali, mau pulang kembali, dan Allah berpikir bahwa ini adalah rahasia. Tuhan mau kembali kepada Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena di sana doa orang sana sudah naik sampai di telinga Tuhan, dan Tuhan akhirnya menyampaikan rahasia ini kepada Abraham. Lalu Abraham mulai bicara dengan Tuhan. Tuhan, kalau 50 orang bagaimana Tuhan? Kenapa Abraham mulai takut? Kalau Allah sendiri turun di Sodom dan Gomora, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi pemusnahan, akan terjadi pembinasaan. Karena Abraham tahu di Sodom dan Gomora itu banyak orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Pemberontakan terjadi, kejahatan terjadi. Itu makanya Abraham tahu kalau Allah sendiri turun maka akan terjadi pemusnahan. Akan terjadi pembinasaan yang luar biasa.
Oleh sebab itu Abraham mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau 50 orang bagaimana? Kalau 45 orang bagaimana? Kalau 30 orang bagaimana? Allah bilang tidak. Kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghancurkan. Amin. Kalau ada 45 di Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghancurkannya. Kalau 30 sampai terakhir 10. Tuhan katakan, kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghancurkan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita dipilih Tuhan untuk berdoa. Amin. Dipilih Tuhan untuk berdoa. Berdoa bagi bangsa kita. Berdoa bagi provinsi kita. Berdoa bagi kota kita. Berdoa bagi lingkungan kita. Berdoa bagi keluarga kita. Agar doa kita, Tuhan boleh menyelamatkan bangsa kita. Amin. Menyelamatkan kota kita. Menyelamatkan keluarga kita. Menyelamatkan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Doa kita didengar Tuhan kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Doanya Abraham didengar Tuhan. Sodom dan Gomora kalau sampai 10 orang benar tidak dihancurkan. Tapi ternyata Tuhan menemukan bukan 10 orang benar. Hanya berapa orang? Berapa orang benar? Lot, istrinya, anaknya 2. Nah, iya. Setelah akhir hanya 3 orang saja yang selamat. Ya, Lot dan 2 anaknya. Istrinya pun tidak selamat. Karena dia pergi lari ke sana memang itu ibu begitu. Kalau lari ke sana dia lihat barang di belakang mana. Kalau lari ke sana itu jangan lihat ke belakang lagi. Mau selamat maju terus. Amin. Bila mau selamat maju terus. Jangan mundur lagi. Mundur lu gila. Ya. Jangan pernah mundur. Amin. Hari dengar firman Tuhan, maju. Hari dengar firman Tuhan, maju. Maju terus. Jangan mundur lagi. Woi Bapak Tua, khotbah hari ini keras. Hari Minggu saya tidak datang lagi. Saya mundur. Ini. Maju terus. Amin. Tuhan mengangkat kita adalah waktunya. Waktunya bukan kita mundur. Waktunya kita mau maju. Waktunya kita mau melayani Tuhan. Amin. Waktunya kita mau menerima pesan Tuhan. Mau mendapatkan janji Tuhan. Dan waktunya kita mau selamat. Mau diselamatkan. Amin. Sekaranglah waktunya untuk kita sungguh-sungguh membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Sekaranglah waktunya kita untuk mempersiapkan diri dengan baik-baik. Untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Karena Tuhan Yesus ya akan datang dan disaksikan oleh semua orang yang masih hidup. Ya, akan disaksikan semua orang. Sekarang waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin. Percayalah, doa kita dijawab Tuhan. Ini waktunya. Amin. Waktunya. Saya mau melihat jemaat Tuhan akan bersaksi bahwa sekarang saya mendapatkan janji Tuhan. Amin. Sekarang doa saya sudah didengar Tuhan. Harus berani bersaksi. Harus berani bersaksi. Amin. Bahwa inilah waktunya. Waktu saya mau setia sama Tuhan. Waktunya saya punya doa dijawab Tuhan. Banyak orang sekarang, ramai-ramai sekarang berdoa. Karena sekarang banyak orang ikut tes. Ya, banyak orang ikut tes ini. Ada sudah pegawai negeri tapi tes lagi. Banyak orang ikut tes ramai-ramai. Berarti sekarang banyak orang ramai-ramai berdoa. Dan saya mau bilang, doamu sudah didengar Tuhan. Kalau kamu merespon firman Tuhan, waktunya Tuhan akan menjawab doamu. Amin.